Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita nih di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang tips usaha Mas Bro. Jadi kita akan bagi tips atau 5 tips ya, gimana kalau kita merintis usaha itu bisa sukses Mas Bro. Di sini kita terapin sesuai dengan pengalaman kita yang dulu merintis usaha Mas Bro. Oke, kita langsung bahas aja untuk tips pertama ya, biar Mas Bro itu pas waktu merintis usaha itu kemungkinan besarnya itu berhasil gitu. Yang pertama itu Mas Bro, hindari modal hutang Mas Bro. Oke, di sini mungkin Mas Bro banyak yang berpikir, oh usaha kan butuh modal, kalau kita nggak punya modal hutang kan, gitu kan bahasanya seperti itu ya. Kalau menurut saya sih nggak kayak gitu Mas Bro. Dulu waktu itu kita juga waktu pengen banget bahwa usaha tuh belum punya modal, dan prinsip saya dari awal itu nggak mau kalau modalnya itu hutang. Jadi kita harus kerja dulu ya sama orang kayak, atau istilahnya minta orang tua kalau bisa. Dan sebisa mungkin hindari hutang. Karena apa? Oke lah, kita nggak ngomong tentang akhiratnya nanti. Biasanya soalnya kalau hutang di sini kan berhubungan dengan bank misalnya, riba gitu ya. Yang kalau misalnya Mas Bro itu ngomong tentang dosa, silahkan kunjungi aja YouTube Ustadz Abdul Somad. Tapi kita ngomongin di sini adalah fakta di lapangan aja. Dan di sini kebanyakan orang yang memulai usaha atau merintis usaha dengan modal hutang itu banyak yang nggak berhasil. Kenapa? Karena gini, waktu dia merintis usaha, orang merintis itu kan belum menguasai apa yang dia rintis tentunya ya, belum menguasai 100%. Terus dia harus berpikir balikin atau cicilan utangnya ke bank tiap bulan. Bank nggak peduli, lo merintis, lo belum punya duit, yang penting per bulan ngasih cicilan seperti itu ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya nggak dicicil atau nunggak cicilan, rumah yang jadi jaminan, biasanya kan jaminannya rumah atau motor atau mobil biasanya, tapi rumah yang sertifikat itu akan ditarik. Jadi waktu merintis usaha aja udah mumet, nyari konsumen, nyari supplier, nyari produk yang mau dijual mumet, nentuin harga jual masih mumet, namanya merintis. Udah ditambah lagi harus bayar cicilan per bulan. Terus kita juga punya kemungkinan rumahnya hilangan gitu ya. Itu pasti udah crowded banget, mumet. Jadi kalau dipikir satu orang itu nggak sanggup, tetap nggak sanggup. Kebanyakan orang nggak sanggup bro di sini. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu nggak punya modal, ya jangan usaha dulu, atau usaha dengan modal yang seadanya aja. Ya, jadi itulah satu tips yang paling penting dari kita nih Mas Bro. Modal usaha dengan modal seadanya dulu aja. Jangan maksain harus gede dulu usahanya, seperti itu ya. Terus yang kedua itu Mas Bro, tips yang kedua nih ya, Mas Bro harus selalu punya pikiran kreatif Mas Bro. Ya, jadi orang yang merintis usaha itu nggak harus jangan monoton gitu, jangan monoton. Oh, ilmunya diterapin, tapi tetap harus nambah ilmu yang baru. Jadi kalau Mas Bro lagi merintis tuh banyak-banyak nonton video YouTube, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak cari informasi dan media gitu. Jadi Mas Bro itu biar menambah nilai tambah dari produk atau usaha yang lagi Mas Bro rintis. Banyak banget kok yang anak-anak muda yang sukses di sini dengan menerapkan sesuatu yang kreatif. Ini bisa jualan, yang lain jualan bakso nih, yang lain pakai mangkok, dia pakai batok kelapa. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi harus tetap kreatif. Terus tips yang ketiga itu pantang menyerah Mas Bro. Jadi ini wajib ada. Karena namanya merintis usaha itu nggak serta-merta langsung sukses dan berhasil. Di sini tetap ada namanya rintangan ya Mas Bro. Dulu kita juga terseok-seok gitu, gimana cara nyari supplier yang susah. Udah gitu nyari supplier dapat kemahalan, mau nggak mau harus dibeli, dan jual produknya rugi. Ya sering banget waktu dulu ya seperti itu, nemuin hal yang semacam itu. Tapi tetap semangat Mas Bro. Karena hasil itu nggak akan pernah mengkhianati usaha itu, memang benar. Jadi tetap aja pantang menyerah. Ya apapun yang terjadi kita tetap harus lanjut. Apapun yang kita udah yakini, apapun yang kita udah mulai dari awal, kita harus selesaiin. Fokus di situ, seperti itu Mas Bro. Oke, yang keempat, udah masuk yang keempat. Yang keempat tuh fokus di satu usaha dulu, ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau Mas Bro itu pemula lagi merintis usaha, itu berpikir mau langsung buka cabang atau buka usaha yang lain. Jangan dulu. Karena apa? Yang satu aja belum tentu berhasil, Mas Bro udah mikirin lagi buka cabang atau buka usaha lain, itu fatal banget ya. Ini tetap harus fokus dulu satu usaha dan yakin bener-bener ini 100% udah jalan, baru Mas Bro itu boleh bisa mikirin tentang buka cabang atau buat usaha yang baru Mas Bro. Jadi fokus dulu di satu ya.
Nggak apa-apa Mas Bro, jadi fokus dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun Mas Bro cuman fokus di satu usaha dulu. Nggak apa-apa, yang penting matengin dulu tuh, jalanin, berjualan banget, bener yakin jalan, baru nanti setelah 10 tahun buka cabang. Biasanya kalau orang yang udah buka cabang itu dreadil itu gimana ya? Banter gitu. Kita punya pengalaman teman yang udah merintis usaha gitu ya, yang sekarang udah senior, itu dia buka usaha itu sampai 20 tahun loh bro. Dari umur 25 ya sampai 45 ya. Wow. 45. Jadi dia baru setelah umur 45 itu dia baru buka cabang dan dreadil. Cepet banget. Jadi perintisan usaha, cabang pertamanya dia lah bahasanya seperti itu, merintis usaha itu 20 tahun hampir ya. Tapi pas waktu buka cabangnya itu bisa setahun 2, setahun 3 gitu loh bro. Jadi banter gitu. Jadi gitulah, itu yang proses yang benar. Satunya dimatengin dulu, baru nanti kalau buka usaha langsung udah paham banget, baru buka banyak grup gitu. Walaupun awalnya bertahun-tahun is no problem. Jadi fokus dulu di satu usaha mas bro. Terus yang kelima ini kebanyakan orang lalai ya, adalah selalu membuat catatan. Ya, jadi tetap Mas Bro itu misalnya usaha, walaupun usaha yang ringan sekalipun, tetap Mas Bro itu bikin catatan karena namanya orang suka lupa di buku gitu ya, catatin tulis gitu. Karena kalau nulis di buku kan kita lebih masuk di hati, makanya seperti itu ya. Misalnya pula di sini, terus catatan supplier, catatan untung rugi, catatan pengalaman itu tetap ditulis ya, walaupun sedikit itu Mas Bro tetap harus nulis, rajin nulis catatan Mas Bro, karena ini sangat berguna nanti. Kita juga dulu tuh sering lupa, misalnya ada supplier datang, ada dia ngasih kartu nama, lupa hilang. Sekarang nggak butuh, tapi nanti 2 bulan lagi butuh. Kayak sekarang ini kita butuh supplier misalnya Flexi, karena yang satunya itu mungkin pabriknya gudangnya tutup atau dia itu stoknya kosong terus. Yang sales kedua dulu pernah kita kasih, itunya hilang catatannya, itu mumet. Jadi kita nggak punya nih sekarang nih. Jadi tetap, walaupun Mas Bro itu sekarang nggak butuh, itu tetap dicatat ya Mas Bro. Nanti suatu saat nanti mungkin Mas Bro akan butuh dan nggak pusing-pusing nyari gitu. Oke, mungkin itu adalah 5 tips sukses merintis usaha Mas Bro sesuai dengan pengalaman kita dulu. Dan semoga yang Mas Bro ini masih muda, pengen merintis usaha, ayolah kita perintis usaha bareng-bareng dan semoga sukses segera gitu Mas Bro. Dan ingat yang nomor 1 tadi, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita merintis usaha dengan modal hutang, karena berat banget. Merintis hutang ya, merintis dengan hutang itu pantang banget ya. Mas Bro mumet di sini dan kebanyakan hancur. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya bro.